Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 2 Maret 2024. Hari ini adalah Sabtu Imam, di mana kita diajak mendoakan para imam agar tetap setia pada panggilan dan benar-benar melayani umat sesuai dengan kehendak Allah. Juga baik mendoakan para calon imam dan benih-benih panggilan di antara kaum muda agar banyak yang tertarik menjadi seorang imam. Kedua bacaan menggambarkan sikap Allah yang murah hati, yang kemudian menjadi dasar dari Nabi Mika mengajak umat untuk bertobat, meninggalkan kedosaan, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan pelanggaran kita, dan akhirnya dosa itu dilemparkan ke tubir-tubir laut yang dalam agar kita tidak bisa lagi mengambilnya. Allah yang baik hati menjadi dasar bagi Mika mengajak umat untuk kembali mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Pada Injil, kasih Allah ditunjukkan dalam perumpamaan anak yang hilang, atau lebih tepat, Bapa yang murah hati. Kita semua sudah hafal ceritanya, bagaimana si bungsu meminta harta warisan, meninggalkan orang tuanya berfoya-foya. Dan ketika terjadi kelaparan, ia sadar akan kebaikan bapaknya. Ia dengan tekad yang bulat menyesal agar beroleh kembali kasih karunia dari bapaknya. Dan Bapa telah menanti, menganugerahkan apa yang penting bagi sang anak itu. Namun sikap si sulung menjadi permenungan kita juga. Bagaimana ia menyikapi sikap bapaknya yang baik hati itu. Saudara-saudaraku terkasih, lewat perumpamaan, beberapa hal patut kita renungkan. Yang pertama, dosa si anak bungsu ini luar biasa karena meminta warisan sebelum bapaknya meninggal. Ini berarti sudah tidak menganggap lagi ayahnya ada. Ia ingin hidup bebas menurut kehendaknya. Setelah berfoya-foya, ia kembali menyadari kasih Allah ketika hartanya habis. Hatinya digerakkan oleh pertobatan. Ia bertekad kembali menempatkan Allah, menempatkan bapaknya dalam hidupnya. Ia pulang dengan penyesalan dan pertobatan. Maka untuk mendapat kasih karunia Allah, yang pertama diperlukan pertobatan. Kasih Allah yang begitu mulia harus kita tanggapi dengan pertobatan dan niat untuk kembali kepadanya.
Dan apa yang terjadi, Allah luar biasa. Kepada anak yang hilang, dipulihkan kembali hak-haknya. Cincin pada jarinya menunjukkan martabatnya dipulihkan untuk memerintah sebagai anak, sebagai ahli waris. Namun bagaimana sikap si sulung? Si sulung yang kembali dari ladangnya tidak terima ketika adiknya si bungsu yang telah memboroskan harta ayahnya dengan berfoya-foya diterima kembali. Terjadi dialog, tetapi si sulung tetap tidak mau menerima. Saya mengajak merenungkan sikap si sulung ini. Kita semua tahu teks ini berhenti pada ayat 32 dan belum jelas kemana si sulung ini. Ia tidak terima, tidak mau adiknya diterima kembali. Maka saya mengajak pertemuan kedua, sikap si sulung. Ada 3 opsi yang saya tawarkan untuk kita renungkan sebagai jawaban. Kemana si sulung ini? Yang pertama, saya sebagai si sulung, apakah kemudian masuk ikut berpesta bersama dengan adiknya dan ayahnya? Berarti ia menerima kembali adiknya. Ia pun senang adiknya didapatkan kembali. Ataukah ia ragu-ragu dan hanya mengintip dari pintu, tidak masuk dan tidak pergi? Ia menerima, dia belum ikhlas, masih marah ketika Allah mengampuni orang berdosa. Ataukah yang ketiga, ia marah dan akhirnya pergi meninggalkan rumah? Kalau demikian, anak yang hilang bukanlah si bungsu, tetapi si sulung, karena keras hati dan tidak mau menerima kasih karunia Allah. Seringkali kalau kita melihat orang yang berdosa diampuni, kita jengkel, kita marah. Seharusnya tidak. Kita bersyukur atas keselamatan yang diterima oleh orang lain. Maka nanti silahkan panjenengan sebelum sore merenungkan sikap saya sebagai si sulung bagaimana. Apakah saya masuk ikut pesta berarti menerima pertobatan si bungsu, atau kita diam saja di pintu, atau justru kita pergi menjadi anak yang hilang? Melihat kasih karunia Allah seperti digambarkan oleh Mika, kita diajak untuk melemparkan dosa kita jauh-jauh ke tepi laut yang dalam, agar tidak bisa diambil kembali. Artinya, jangan sampai kita berbuat dosa. Dengan asumsi Allah yang menyelamatkan, Allah yang baik hati, kita seperti anak yang bungsu, menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, dan mohon pengampunan dari Allah. Dan kita kembali diangkat menjadi ahli waris. Yang kedua, bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang bertobat? Apakah kita ikut dalam pesta? Ataukah kita kemudian
pergi dan tidak kembali lagi. Semoga semangat si bungsu menjadi semangat kita untuk kembali kepada Allah. Mari di masa Prapaskah ini kita bangun sikap yang baru, sikap mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan hati-Mu yang menantikan pertobatan kami. Doronglah kami untuk rendah hati, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kami, dan datang kepadamu dalam penyesalan dan pertobatan, agar akhirnya martabat kami Kau pulihkan sebagai ahli waris-Mu. Semoga umat-Mu yang imannya kadang-kadang lemah, bahkan hilang, Engkau kuatkan dan Engkau tumbuhkan kembali, agar mereka bersemangat untuk mengikuti seputar-Mu. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang sakit Engkau sembuhkan, yang meninggal Engkau bangkitkan, Engkau terima dalam pangkuan-Mu, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong, setengah saya wajibkan untuk tetap laksanakan protokol kesehatan demi kesehatan dan kehidupan kita, agar terbebas dari virus corona. Semoga di masa Prapaskah ini kita menyadari Allah membuka tangan dengan pertobatan kita, bukan hanya dengan pantang dan puasa, tapi mengubah sikap hati menjadi lembut selembut kasih Allah. Terima kasih untuk segala partisipasi penjenengan lewat doa-doa, lewat karya dan tenaga, maupun lewat dana yang sungguh memperlancar pelayanan gereja kepada umat. Semoga dengan peran serta penjenengan, gereja tetap mampu melaksanakan tugas untuk pewartaan pertobatan, pewartaan pelayanan, dan pewartaan kabar gembira. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati